Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qarun, manusia pertama dalam sejarah yang disebut para mufasir sebagai oligarki sejati. Ia menguasai kekayaan, mempengaruhi kekuasaan, dan akhirnya ditelan oleh bumi yang dulu ia pijak dengan sombong. Sebagian ulama berkata, Qarun belum mati. Ia masih hidup dalam perut bumi, merasakan siksaan yang tidak berhenti hingga hari kiamat tiba. Sementara Fir'aun tenggelam di laut, Qarun dikubur hidup-hidup oleh bumi. Dua simbol kekuasaan politik dan ekonomi lenyap di hari yang sama. Mari kita renungkan bersama kisah ini. Bagaimana dua raksasa duniawi hancur di tangan takdir, dan bagaimana Nabi Musa menata ulang tatanan umat setelah keduanya binasa. Simak kisah ini sampai akhir, karena disinilah seluruh pesan dari kisah Qarun berpadu jadi satu pelajaran besar tentang harta, kekuasaan, dan keadilan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Qarun, sepupu Nabi Musa yang fakir dan ahli Taurat. Sebelum nama Qarun menjadi simbol kesombongan dan harta, ia hanyalah satu dari ribuan lelaki Bani Israel yang hidup di bawah tirani Fir'aun. Mesir pada masa itu bukan negeri yang ramah bagi keturunan Nabi Yakub. Mereka dipaksa bekerja di ladang dan proyek besar kerajaan tanpa upah yang layak. Fir'aun menindas mereka dengan sistem kerja paksa. Sebagian menjadi pengangkut batu, sebagian lagi tukang bangunan, dan sebagian dijadikan pelayan di istana. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang kelak namanya akan disebut dalam Al-Quran, yaitu Qarun bin Yasar bin Qohit, sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Menurut riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan tafsirnya atas surat Al-Qasas, Qarun adalah bagian dari keluarga yang terhormat di kalangan Bani Israel. Ia bukan orang biasa. Garis keturunannya sampai kepada Qohit bin Lawi, salah satu dari anak Nabi Yakub alaihi salam. Dengan kata lain, Qarun berasal dari keluarga yang sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bedanya, kalau Nabi Musa tumbuh menjadi nabi dan pembebas, Qarun hidup sebagai orang biasa, miskin tapi dikenal cerdas dan rajin belajar. Para ahli tafsir menggambarkan masa mudanya sebagai masa yang penuh semangat menuntut ilmu. Ia mempelajari Taurat sebelum masa kenabian Nabi Musa, ketika kitab itu masih menjadi pedoman para ulama Bani Israel. Karena kecerdasan dan ketekunannya, Qarun sempat dijuluki Al-Munawwar, yang bercahaya. Suaranya indah ketika membaca Taurat, dan ia sering menjadi imam di tengah kaum yang ditindas. Orang-orang menghormatinya karena ilmunya, bukan hartanya. Namun, kehidupan Bani Israel yang serba sulit membuat banyak dari mereka mulai lemah secara ekonomi dan jiwa. Setiap hari, mereka bekerja di bawah pengawasan prajurit Mesir. Rumah-rumah mereka kecil, bahan makan terbatas, pakaian sederhana, dan tidak ada kebebasan. Dalam kondisi seperti itu, Qarun hidup pas-pasan. Ia melihat orang-orang Koptik, bangsa Mesir asli, hidup mewah dan dihormati, sementara kaumnya diperlakukan seperti budak. Lama-kelamaan, rasa iri itu tumbuh dalam hatinya. Perasaan ingin bebas dari kemiskinan dan tekanan. Riwayat Al-Qurtubi menyebutkan bahwa pada masa itu, Bani Israel hanya punya dua tipe kehidupan, yaitu sebagian kecil menjadi pegawai kecil di lingkungan istana, dan sisanya buruh kasar. Qarun termasuk golongan yang miskin tapi berpendidikan. Ia masih dihormati karena ilmu agamanya, tapi secara sosial ia tidak punya kekuasaan. Dari sinilah mulai muncul pergulatan dalam dirinya, antara sabar sebagai ahli ibadah atau ingin naik derajat seperti kaum penguasa Mesir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Qarun pernah datang kepada Nabi Musa, yang pada saat itu sudah mulai dikenal sebagai tokoh spiritual di kalangan Bani Israel. Ia mengadu tentang kesulitannya.
Dalam riwayat itu disebutkan, Korun berkata kepada Nabi Musa, "Engkau telah dipilih menjadi nabi dan diberi mukjizat, sedangkan aku tidak memiliki apa-apa. Mintalah kepada Tuhanmu agar aku juga diberi kelapangan rizki." Permintaan itu bukan semata karena lapar, tapi karena dalam dirinya sudah tumbuh keinginan untuk menjadi seseorang. Nabi Musa yang mengenal Korun sebagai sepupu dan ahli Taurat tidak langsung menolak. Beliau mengetahui Korun memang tekun beribadah dan belum tampak tanda kesombongan saat itu. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Korun diberi keluasan rizki. Menurut sebagian riwayat yang dibawakan oleh At-Thalabi dalam Qisas Al-Anbiya, doa itu dikabulkan. Korun mulai mendapat keberkahan dalam usaha kecilnya. Dari peternak ke konglomerat, awal kekayaan Korun. Setelah Nabi Musa alaihi salam memanjatkan doa itu, kehidupan Korun berubah drastis. Ia yang sebelumnya hidup sederhana, kini mulai menemukan jalan rizkinya. Langkah pertamanya adalah berternak kambing. Pada masa itu, peternakan adalah salah satu mata pencaharian yang umum di kalangan Bani Israel. Tapi yang membedakan Korun dari orang lain adalah kecerdasannya dalam mengelola usaha. Ia tidak asal memelihara hewan, tapi benar-benar memahami cara berkembang biaknya, cara memilih bibit unggul, dan bagaimana mengatur tenaga kerja agar hasilnya maksimal. Tafsir Al-Baghawi menyinggung bahwa Allah memberikan keberkahan pada usaha pertamanya. Kambing-kambing Korun berkembang dengan cepat, susunya melimpah, dan banyak orang datang membeli. Dalam waktu singkat, ia punya ribuan ekor ternak, menggaji para penggembala, dan mulai mempekerjakan banyak orang dari kaumnya. Awalnya, Bani Israel senang melihat Korun berhasil. Mereka menganggapnya bukti bahwa Allah telah mengangkat derajat seorang alim dari kalangan mereka. Tapi, keberhasilan itu tidak berhenti di peternakan. Korun memiliki kecerdasan manajemen yang luar biasa. Ia mulai memperluas jaringan, menjual hasil ternaknya ke pasar-pasar besar di Mesir, bahkan sampai ke daerah-daerah sekitar. Ia menukar susu, kulit dan daging dengan emas dan perak, lalu memutar hasilnya dalam perdagangan baru. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Korun terkenal pandai menghitung, cermat dalam mencatat, dan memiliki pengetahuan ekonomi yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Ia bisa melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Di saat banyak orang Bani Israel masih berjuang untuk bertahan hidup, Korun sudah membangun sistem perdagangan sendiri. Ia punya para pekerja, para pembantu, dan catatan utang piutang yang rapi. Dengan cepat, kekayaannya tumbuh. Ia membeli lahan luas di pinggiran kota, mendirikan rumah besar, dan membangun gedung-gedung penyimpanan hasil bumi serta harta benda. Dalam salah satu riwayat disebutkan, Korun memiliki banyak peti besar berisi emas dan perak. Al-Quran menggambarkannya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya, Korun adalah termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah memberinya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang kuat. Al-Qurtubi menjelaskan, yang dimaksud kunci-kunci di sini adalah kiasan dari banyaknya gudang milik Korun. Saking banyaknya, setiap pintu memiliki kunci besar dari logam, dan kunci-kunci itu dibawa oleh beberapa orang kuat karena beratnya. Itu bukan hiperbola. Dalam catatan sebagian ahli tafsir disebutkan bahwa jika Korun hendak memeriksa hartanya, ia memerlukan rombongan pembawa kunci khusus. Gaya hidupnya mulai berubah. Rumahnya yang dulu sederhana kini menjulang dengan tiang-tiang batu yang megah. Ia mulai memakai pakaian mahal dari kain Mesir yang halus, makan dengan piring emas, dan bepergian dengan pengawal. Ia tidak lagi tampak seperti ulama Bani Israel yang dulu dikenal taat dan zuhud. Ibnu Katsir menyebut bahwa perubahan gaya hidup Korun juga diiringi perubahan sikap. Ia semakin jarang bergaul dengan kaumnya. Jika dulu ia sholat bersama mereka, kini ia lebih banyak menghadiri jamuan di lingkungan bangsawan Mesir.
Ia mulai dikenal oleh kalangan pejabat istana Fir'aun karena usahanya memasok bahan pangan dan barang dagangan untuk keperluan kerajaan. Dari situlah hubungan ekonomi mulai terbentuk antara Qarun dan lingkungan penguasa Mesir. Sumber-sumber klasik mencatat bahwa Qarun dan para pembantunya menaruh perhatian pada orang lain. Ia bukan dari bangsa Koptik, tapi kekayaannya menyaingi para bangsawan. Haman, salah satu pejabat tinggi kerajaan, melihat Qarun sebagai aset potensial. Orang yang tahu cara berdagang, tapi tidak punya kekuasaan politik. Dalam sistem Mesir kuno, orang seperti ini sering dijadikan penyedia logistik untuk proyek-proyek kerajaan. Qarun mulai menikmati kedekatan itu. Ia mendapat izin untuk berdagang di wilayah-wilayah yang sebelumnya tertutup bagi Bani Israel. Ia juga diberikan perlindungan hukum sebagai rekan usaha kerajaan. Dari sini, roda kekayaannya berputar semakin cepat. Ia memperluas bisnis dari peternakan ke perdagangan bahan bangunan, perhiasan, dan kain mahal. Dalam riwayat yang dibawakan oleh At-Tolabi, Qarun sampai memiliki rumah besar dengan halaman luas dan taman yang ditata seperti istana bangsawan Mesir. Ia mempekerjakan banyak pelayan dan penjaga. Semua itu dilakukan bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk menunjukkan status. Orang-orang yang dulunya memanggil Al-Munawwar, kini memanggilnya Sayyiduna, Tuan kami. Meski begitu, di antara Bani Israel mulai muncul kegelisahan. Sebagian merasa bangga karena ada saudara mereka yang berhasil, tapi sebagian lain mulai resah melihat perubahan sikapnya. Ia jarang datang ke tempat ibadah, jarang berbicara dengan ulama, dan tampak lebih sibuk dengan urusan duniawi. Al-Qurtubi mencatat bahwa perubahan ini adalah titik awal Qarun beralih dari kehidupan asketis menuju kehidupan materialistis. Dulu ia dikenal dengan ilmu dan ibadah, sekarang dengan harta dan pengaruh. Ia mulai mengukur kehormatan bukan dari ketakwaan, tapi dari kekayaan. Namun sejauh ini belum ada pertentangan terbuka antara Qarun dan Nabi Musa. Keduanya masih hidup di masa yang sama, tetapi dalam dunia yang berbeda. Nabi Musa sibuk memimpin Bani Israel menuju pembebasan, sedangkan Qarun sibuk memperluas usahanya di bawah naungan kekuasaan Mesir. Dua jalan itu berjalan sejajar, dan pada akhirnya akan bertemu dalam konflik besar. Lingkaran oligarki, kolaborasi Qarun, Haman, dan Fir'aun. Saat dakwah tauhid Nabi Musa mulai menyentuh hati sebagian rakyat Mesir, kepanikan merayap di istana. Bukan hanya karena ajakan-ajakannya menantang klaim ketuhanan Fir'aun, tapi karena gerakannya berpotensi meruntuhkan tatanan ekonomi dan politik yang menopang kekuasaan lama. Dari sumber-sumber tafsir klasik, terutama catatan Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Atsir, terungkap bagaimana respon kekuasaan terhadap ancaman itu bukan sekedar soal militansi, melainkan strategi pemerintahan, menautkan kekuasaan politik, modal besar, dan alat propaganda dalam satu mesin rapat. Di pucuk struktur itu berdiri tiga aktor kunci: Fir'aun sebagai penguasa absolut, Haman sebagai tangan politik yang menginterpretasikan dan mengeksekusi perintah, serta Qarun, figur finansial yang dengan cepat berubah perannya dari pengusaha lokal menjadi salah satu penyokong ekonomi terbesar yang dapat dimobilisasi oleh istana. Ketiganya tidak bertemu secara kebetulan. Mereka bersinergi karena kebutuhan. Fir'aun butuh legitimasi dan proyek monumental untuk menunjukkan kekuasaan. Haman butuh sumber daya dan otoritas untuk melaksanakan perintah. Qarun butuh akses, perlindungan, dan lebih banyak ruang berbisnis. Perintah membangun menara tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran dan dibahas dalam tafsir Ghafir menjadi proyek simbolis sekaligus praktis. Catatan Ibnu Al-Atsir menggambarkan proyek ini bukan pekerjaan satu musim. Ia memakan waktu bertahun-tahun, menyedot tenaga kerja, bahan, dan biaya yang sangat besar. Proyek semacam ini memerlukan suplai kayu, batu, logistik, dan jaringan distribusi yang rapi. Disinilah modal Qarun berperan.
Dana dan jaringan dagangnya yang telah meluas antar wilayah membuatnya ideal sebagai penyedia material dan logistik. Dalam praktik administrasi kuno, pekerjaan besar seperti ini sering dibiayai oleh perpaduan kas kerajaan, pungutan khusus, dan suntikan modal dari swasta. Dan Korun menawarkan modal serta fasilitas perdagangannya. Model kolaborasi yang terbentuk bukan transaksi sederhana, melainkan hubungan patronase. Korun memberi dana dan layanan. Haman mengurus izin, tenaga kerja, dan formalisasi proyek. Fir'aun memberikan legitimasi politik dan perlindungan hukum. Hasilnya adalah struktur oligarki, kekuasaan yang dipertahankan melalui kombinasi sumber daya politik dan ekonomi. Proyek menara itu sendiri menjadi alat politik, bukan semata konstruksi, karena ia dipakai untuk menyebarkan citra Fir'aun yang tidak tertandingi, sekaligus menyita perhatian publik dari dakwah yang menggoyang basis legitimasi sang raja. Dalam praktiknya, pembiayaan proyek mengubah banyak mekanisme ekonomi lokal. Dana publik dialihkan, pajak dan pungutan dinaikkan, kontrak kerja dialihkan ke jaringan orang-orang istana, serta monopoli bahan pokok dan logistik muncul. Barang-barang yang biasa tersedia bagi rakyat menjadi komoditas strategis untuk proyek istana. Suplai disalurkan lewat pedagang pilihan yang bekerja sama dengan Korun. Akibatnya, daerah-daerah yang sebelumnya bergantung pada pasar lokal merasakan tekanan, keterbatasan bahan, kenaikan harga, dan tenaga kerja yang direkrut paksa atau dialihkan ke proyek menara. Catatan tafsir menyinggung pula praktik korupsi administratif. Kontrak diberikan kepada kroni, pekerjaan fiktif diciptakan untuk memompa anggaran, dan keuntungan berputar dalam lingkaran sempit. Haman sebagai pejabat tinggi menggunakan wewenangnya untuk menjamin agar keuntungan ekonomi berpindah ke jaringan loyalis. Korun yang kini terintegrasi dalam jaringan itu mendapat akses istimewa, izin berdagang di rute tertentu, hak monopoli pengadaan, dan proteksi hukum dari tuntutan biasa. Imbalannya adalah ketaatan politik, dukungan dana, pemasukan untuk proyek propaganda, dan legitimasi sosial melalui hubungan dekat dengan istana. Proses ini juga mengubah relasi sosial internal Bani Israel. Mereka melihat figur kaya, Korun, bukan lagi sebagai sesama yang menanggung beban, tapi sebagai perantara istana yang menyantap keuntungan dari proyek raksasa. Hubungan patron-klien menggantikan solidaritas komunitas. Para pekerja lokal direkrut dengan upah rendah atau dalam kondisi tekanan. Para pengusaha kecil kehilangan kontrak, dan struktur distribusi kekayaan menjadi semakin tersentralisasi. Dalam jangka pendek, proyek-proyek besar seperti menara menciptakan ilusi kemajuan, pekerjaan, bangunan, dan ritme ekonomi yang tampak. Tetapi di balik itu, bersemayam ketimpangan yang melebar. Dari sudut administrasi, keberadaan Korun sebagai pemodal memberi keuntungan politik bagi Fir'aun, yaitu proyek bisa berjalan tanpa harus mengorbankan kas kerajaan secara langsung. Sebagian biaya ditutup oleh modal swasta, yang kemudian dikompensasikan lewat konsensi dan hak monopoli. Dari sisi finansial, bagi Korun hal itu adalah peluang akumulasi modal lebih lanjut. Akses proyek besar berarti arus uang besar yang meningkatkan kemampuannya sebagai pemain ekonomi utama. Dalam demikian, terbentuk sirkuit ekonomi politik yang saling menguatkan. Modal membuat kekuasaan bertahan, kekuasaan memberikan pengembalian modal, dan propaganda menutupi ketegangan sosial. Sumber-sumber historis yang dikutip oleh para mufasir menonjolkan dua karakter penting dalam kolaborasi ini. Pertama, bahwa proyek besar dibuat sebagai respon strategis terhadap ancaman ideologis. Kedua, bahwa proyek tersebut tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan modal swasta besar, seperti yang disediakan oleh Korun. Tafsir-tafsir itu menawarkan potret bagaimana elit politik dan finansial dapat menyatu menjadi mesin negara, mesin yang tampak efisien, tetapi dalam praktiknya memperdalam jurang antara penguasa dan rakyat. Awal perseteruan, perintah zakat, dan fitnah terhadap Nabi Musa. Setelah Nabi Musa mengambil peran kepemimpinan
dan mulai menegakkan syariat di tengah Bani Israel, salah satu perkara praktis yang diterapkan adalah pengaturan harta melalui zakat, mekanisme yang mengatur pembagian dan tanggung jawab sosial atas harta. Dalam beberapa riwayat klasik, termasuk yang diriwayatkan Abu Laits As-Samarqandi, Nabi Musa memerintahkan agar orang-orang berkekayaan menunaikan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan aturan baru. Perintah ini tidak hanya teknis, ia langsung menyentuh relasi kepemilikan, status, dan legitimasi sosial, terutama bagi mereka yang baru saja naik derajat ekonomi. Dalam konteks itulah terjadi konfrontasi antara Nabi Musa dan Qorun. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa memanggil Qorun yang saat itu sudah dikenal memiliki banyak harta dan memerintahkan dia menunaikan zakat dari hartanya. Respon Qorun terekam dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Ia menolak dengan alasan yang eksplisit. Aku mendapatkannya karena ilmuku sendiri. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Klaim itu bukan sekedar pembelaan terhadap kepemilikan. Ia menyiratkan narasi legitimasi yang berbeda, bahwa kekayaan adalah buah dari kemampuan dan usaha individu, bukan sesuatu yang wajib dibagi menurut skema sosial baru yang dipimpin Nabi Musa. Penolakan ini segera berubah menjadi titik tolak permusuhan terbuka. Perbedaan antara pemimpin baru yang menuntut pembagian dan figur ekonomi yang menolak dianggap sebagai benturan kepentingan. Qorun tidak cukup berhenti pada penolakan personal. Ia mengorganisir narasi bahwa perintah zakat adalah upaya Nabi Musa untuk mengambil alih kekayaan rakyat. Dalam praktik politik, tuduhan semacam itu efektif. Ia menggeser wacana dari kewajiban agama menjadi ancaman terhadap hak milik dan kesejahteraan individu. Banyak orang yang dalam keadaan rawan ekonomi mudah didorong untuk curiga terhadap perubahan aturan yang merugikan harta mereka. Riwayat Ibnu Katsir memberi detail yang lebih tajam tentang fase berikutnya. Qorun memilih taktik kompromi dan manipulasi. Menyadari bahwa propaganda langsung mungkin tidak cukup, ia menggunakan jalan suap untuk menciptakan bukti yang bisa mendiskreditkan Nabi Musa. Dalam catatan yang dikutip oleh Ibnu Katsir, Qorun menyuap seorang wanita agar menuduh Nabi Musa dengan tuduhan keji. Tuduhan yang jika dipercaya publik dapat merontokkan kredibilitas Nabi Musa di mata rakyat. Langkah ini tidak dilakukan secara terbuka. Ia dimanifestasikan melalui ikhtiar gelap, membayar individu agar bicara sesuai skenario, memanfaatkan ketidakpastian sosial, dan menanamkan kebencian terhadap pemimpin agama yang dianggap mengancam kepentingan pribadi. Proses fitnah itu sendiri membutuhkan pembaca-pembaca yang peka terhadap mekanik propaganda. Siapa yang dipercaya oleh masyarakat, bagaimana bukti diproduksi, bagaimana narasi disebarkan lewat mulut ke mulut. Dalam kasus ini, wanita yang disuap menjadi alat perantara. Kata-katanya punya dampak karena patriarki sosial dan kecenderungan publik untuk percaya pada tuduhan sensasional. Suara itu menyebar, kecurigaan mengeras, dan sebagian khalayak mulai memandang Nabi Musa bukan sebagai pemimpin spiritual, melainkan sebagai ancaman terhadap harta dan kedudukan. Namun, bagian penting dari riwayat ini adalah pembalikan fakta. Menurut Ibnu Katsir, upaya Qorun tidak berlanjut mulus. Wanita yang semula menuduh Nabi Musa akhirnya mengakui bahwa tuduhan itu dibuat atas perintah dan bayaran Qorun. Pengakuan ini merupakan titik balik faktual. Fitnah yang dipakai sebagai senjata politik terbongkar melalui pengakuan pelaku sendiri. Detail pengakuan itu menyingkap mekanisme pemberdayaan Qorun. Bagaimana ia menggunakan uang untuk mengatur opini, dan sekaligus memperlihatkan kerawanan taktik semacam itu bila pelibatan individu tidak mampu menanggung beban kebohongan lama. Di antara langkah-langkah yang tercatat, ada aspek administratif, yaitu pengumpulan bukti, proses klarifikasi, dan peran saksi-saksi. Sumber tafsir mencatat bahwa ketika kebenaran mulai muncul, ada gelombang pembicaraan internal. Orang-orang yang awalnya terpengaruh klaim Qorun mulai mempertanyakan asal-usul tuduhan. Pembicaraan itu menghasilkan tekanan sosial yang membuat pengakuan sang wanita menjadi mungkin. Bukti-bukti kebohongan tidak lagi bisa disembunyikan di antara jaringan patronase yang selama ini melindunginya.
Yang menarik dalam narasi ini bukan hanya tindakan Qarun, melainkan bagaimana tindakan itu dirancang sebagai strategi politik yang memanfaatkan fragmen sosial, yaitu kekuatan ekonomi, rasa hormat kepada figur kaya, dan kecenderungan publik untuk menyukai cerita-cerita sensasional. Korinya, kampanye fitnah dirancang agar menyerang kredibilitas Nabi Musa di dua garis, yaitu moralitas pribadi dan agenda kebijakan sosial harta. Kedua garis ini seolah-olah saling menguatkan, menurunkan reputasi moral Nabi Musa akan melemahkan kemampuannya menegakkan aturan ekonomi baru. Riwayat yang merekam pengakuan wanita itu, sebagaimana dihimpun Ibnu Katsir, menuliskan momen ketika jaringan kebohongan mulai terurai. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa ada aktor yang lebih besar di balik serangan terhadap Nabi Musa. Bukan soal perbedaan doktrin semata, tetapi soal konflik kepentingan yang melibatkan kekayaan dan politik. Dalam konteks sosial, pengakuan itu mematik diskusi ulang. Bagaimana sebuah komunitas bisa menjadi sasaran manipulasi ketika elit ekonominya memilih untuk melawan reformasi yang menuntut redistribusi. Narasi ini, sebagaimana direkam oleh para perawi dan mufasir, memberi gambaran tentang fase awal permusuhan antara Nabi Musa dan tokoh-tokoh elit, bukan sebagai pertikaian teologi sederhana, tetapi sebagai konflik yang melibatkan taktik politik, penggunaan uang untuk membentuk opini, dan upaya sistematis untuk melumpuhkan figur pemimpin melalui fitnah yang didanai. Puncak kesombongan, pamer kekayaan, dan azab yang diturunkan. Di satu sore yang terekam oleh teks-teks klasik, Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian yang bukan lagi sekedar penutup badan, melainkan mewah, berlapis kain halus, dilengkapi perhiasan yang menonjol. Ia berjalan bersama rombongan besar, pengawal, pelayan, dan pembawa peti-peti harta, menuju pertemuan umum di hadapan kaum Bani Israel. Al-Quran menggambarkan momen itu secara singkat namun tajam. Maka keluarlah Qarun di hadapan kaumnya dengan bergaya. Mereka berkata, alangkah bahagianya orang yang memiliki harta seperti itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Ayat ini menangkap dua hal sekaligus, yaitu penampilan Qarun yang disengaja dan reaksi publik yang terbagi. Para mufasir termasuk Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir memberi konteks tindakan Qarun sebagai tindakan yang terukur. Bagi mereka, pamer itu bukan sekedar pamer. Ia adalah pernyataan politik. Dalam tafsir mereka, cara Qarun memamerkan harta merupakan respon yang dimaksudkan untuk menandingi otoritas Nabi Musa, menunjukkan kepada rakyat bahwa kekayaan dan derajatnya sama atau lebih tinggi daripada pengaruh sang Nabi. Ia ingin menggunakan simbol-simbol ekonomi, pakaian, rombongan, peti emas sebagai alat legitimasi sosial. Narasi tafsir menekankan bahwa aksi ini berlangsung di depan umum, bukan di balik pintu tertutup. Reaksi kaum terbagi, beberapa menyambutnya dengan kagum, mata terpikat pada kilo emas dan barisan pengawal. Bagi mereka yang selama ini hidup dalam kesengsaraan, gambaran kemewahan itu menggugah. Ada kalanya mengundang rasa kagum, ada kalanya menimbulkan harapan. Namun ada pula yang melihatnya berbeda. Mereka mengenali tindakan itu sebagai pembelokan nilai. Pindah dari kriteria penghormatan berbasis ilmu dan akhlak menjadi penghormatan berbasis harta. Al-Qasas ayat 80 merekam aduan pihak-pihak tersebut. Dan orang-orang yang diberi ilmu berkata, celakalah kamu, usahamu itu membuat engkau binasa. Sesungguhnya akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Tidak akan kamu diberi kecuali pemberian sedikit. Ayat itu menunjukkan adanya suara-suara penegur di tengah masyarakat yang menilai pameran itu berlebihan dan berbahaya. Dari lensa sumber-sumber klasik, pamer itu juga melibatkan unsur provokasi. Qarun tidak sekedar mengenakan pakaian bagus. Ia sengaja memperbolehkan rombongannya melewati tempat-tempat yang ramai, memastikan harta dan petinya terlihat, sehingga dampak sosialnya maksimal. Tafsir Ibnu Katsir menguraikan bahwa tindakan semacam ini dipahami oleh banyak orang sebagai bentuk perlawanan simbolik, pengukuhan status ekonomi yang ingin menyingkirkan otoritas moral yang dibawa Nabi Musa.
Reaksi keras dari kelompok yang menolak tidak serta-merta berujung pada perkelahian. Namun, ketegangan meningkat. Interaksi publik berubah menjadi arena persaingan wacana. Sementara Qarun mempromosikan narasi keberhasilan individual. Para ulama dan orang-orang berilmu menegaskan bahwa kekayaan adalah ujian dan tidak harus menjadi standar kehormatan. Perdebatan ini berlangsung di ruang publik. Kata-kata yang dilontarkan menjadi bahan perbincangan panjang di antara rumah-rumah dan pasar. Kemudian datang peristiwa yang tercatat dalam beberapa tafsir, turunnya azab ilahi. Teks Al-Quran menyatakan bahwa Allah memerintahkan bumi menelan Qarun dan hartanya. Tafsir klasik memberikan rincian tata cara kejadian ini sesuai tradisi riwayat, yaitu prosesnya tidak instan seperti kilat, melainkan terjadi secara bertahap. Bumi membuka sedikit demi sedikit, menelan rumah, barang, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Para perawi menggambarkan bagaimana bangunan runtuh perlahan, tanah menganga, dan rombongan yang tadinya bangga menjadi ditelan oleh tanah itu sendiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Qarun mencoba lari, namun tidak lepas. Rumah dan hartanya menutupinya, dan ia hilang bersama kekayaannya. Di sini, tafsir berbeda-beda pada detail tertentu. Beberapa sumber klasik menyatakan bahwa bumi menelannya hingga tidak terlihat lagi. Sementara beberapa ulama lain memperdebatkan keadaan kehidupannya setelah tertelan. Ada pendapat yang menafsirkan bahwa Qarun masih hidup di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Sebuah posisi yang dipegang oleh sebagian mufasir berdasarkan riwayat tertentu. Sedangkan pendapat lain menganggap ia benar-benar binasa saat itu juga. Perbedaan ini tercatat dalam literatur tafsir sebagai variasi riwayat dan penafsiran terhadap makna ditelan secara literal atau metaforis. Selain perbedaan itu, mufasir juga menyorot aspek rupa-rupa peserta azab. Bukan hanya Qarun, mereka yang menjadi bagian dari rombongannya, termasuk para pembawa peti dan pelayan yang berdiri di sekelilingnya, digambarkan ikut terseret oleh peristiwa. Tafsir melihat ini sebagai konsekuensi sosial dari tindakan kolektif, aksi pamer yang membawa dampak bagi seluruh jaringan pendukung. Catatan naratif menyebutkan bahwa rumah-rumah di sekitarnya runtuh juga. Bukan hanya perekonomian Qarun yang hancur, melainkan pula struktur fisik yang mengelilingi hidupnya. Beberapa mufasir menaruh perhatian khusus pada detail kunci-kunci gudang Qarun yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya sebagai simbol materi yang banyak dan berat. Pada saat tanah menganga, naratif tafsir menyajikan gambaran kunci-kunci dan peti-peti yang terseret, menandakan hilangnya simbol-simbol kekayaan itu secara fisik, bukan sekedar sosial. Bagi sejarawan tafsir, detail-detail ini bukan sekedar ornamen. Mereka mengilustrasikan konsekuensi nyata ketika tatanan sosial berbalik akibat penumpukan harta yang ekstrim. Di catatan riwayat yang dihimpun oleh para mufasir, ada juga elemen saksi. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu bercerita tentang bunyi gemuruh, retakan tanah, dan suasana panik. Kesaksian ini menguatkan gambaran bahwa kejadian itu bersifat publik, peristiwa dramatis yang tidak bisa disembunyikan atau diabaikan. Dalam tradisi periwayatan, kesaksian publik semacam ini menjadi bahan untuk merekam peristiwa sebagai riwayat yang disebarkan di kalangan umat. Detail legal dan tafsir kalimat-kalimat Al-Quran tentang azab tersebut terus menjadi bahan diskusi ulama sepanjang sejarah. Ada yang menekankan aspek literalnya, bahwa kejadian fisik berlangsung sebagaimana dinyatakan. Sementara ada pula yang menekankan aspek maknawi, tentang konsekuensi sosial dari kesombongan. Namun, dalam semua variasi tafsir, titik fokusnya sama, yaitu peristiwa itu menandai akhir dari tindakan pamer tersebut. Ketika realitas fisik menghancurkan simbol-simbol materi yang tadinya dipertontonkan. Warisan Ibroh, kejatuhan oligarki Fir'aun, dan pesan abadi dari Qarun. Peristiwa-peristiwa besar yang sudah kita ikuti, kehancuran Qarun dan tenggelamnya Fir'aun, tidak berlangsung sebagai dua kejadian terpisah yang hilang begitu saja. Keduanya membentuk satu bab akhir yang memperlihatkan runtuhnya dua pilar utama yang menopang ketidakadilan,
yaitu politik terpusat dan akumulasi kekayaan tanpa kontrol. Sumber-sumber tafsir klasik terutama catatan Ibnu Katsir menempatkan kedua peristiwa ini dalam bingkai hukum sosial. Masing-masing tokoh mewakili titik lemah sistem yang berbeda. Fir'aun mewakili absolutisme politik, Qorun mewakili oligarki ekonomi, dan kedua titik itulah yang runtuh secara dramatis di depan mata Bani Israel. Setelah tanah menelan rumah Qorun dan laut menenggelamkan pasukan Fir'aun, suasana sosial Bani Israel berubah bukan karena sebuah mukjizat tunggal semata, tetapi karena runtuhnya struktur kekuasaan yang selama ini menekan mereka. Dalam catatan periwayatannya, kesaksian massa mencatat dua hal penting. Pertama, bahwa kedua peristiwa itu terjadi di ruang publik, sehingga tidak mungkin diklaim sebagai rekayasa. Kedua, bahwa kehancuran itu membawa dampak administratif dan institusional yang langsung terasa, bukan sekedar mitos yang diceritakan kembali di malam hari. Runtuhnya mesin kekuasaan politik membuka ruang bagi restrukturisasi tata pemerintahan internal, sementara hancurnya oligarki ekonomi melemahkan jaringan patronase yang selama ini menyalurkan keuntungan kepada kroni dan pejabat. Dari sudut organisasi, hilangnya pusat-pusat kekuasaan itu memaksa komunitas Bani Israel untuk segera membentuk mekanisme sosial ekonomi yang berbeda. Nabi Musa yang sebelumnya berperan sebagai penggugah moral dan pemimpin spiritual, kini dihadapkan pada tugas praktis, yaitu menata kembali distribusi sumber daya, menetapkan aturan yang mengatur harta, dan menegakkan sistem yang memberi perlindungan bagi yang lemah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa langkah-langkah administratif diambil untuk mengatur kepemilikan tanah, distribusi makanan, dan pengelolaan harta kolektif. Bukan sekedar retorika, tetapi tindakan yang menyasar aspek praktis kehidupan sehari-hari kaum yang baru saja dibebaskan dari belenggu. Catatan Ibnu Katsir menegaskan aspek simbolis dari dua kehancuran itu. Qorun yang dulu menjadi contoh akumulasi harta tanpa batas, kini menjadi bukti konkret bahwa harta yang ditumpuk tanpa tanggung jawab dapat menjadi penyebab keruntuhan kolektif. Fir'aun yang mengandalkan mesin negara dan dominasi politik justru menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun atas penindasan dan klaim ilahi tanpa akuntabilitas. Kombinasi kedua runtuh itu membuka mata masyarakat. Kekuasaan dan modal yang tidak diimbangi aturan dan rasa amanah dapat membawa sistem pada titik patah. Rekaman rekonstruksi sosial pasca peristiwa menunjukkan beberapa langkah praktis yang diambil. Di level komunitas ada usaha mencatat kembali kepemilikan aset, siapa punya lahan, siapa bertanggung jawab atas persediaan makanan, dan menetapkan mekanisme kontribusi bersama untuk kebutuhan publik. Di level kepemimpinan, Nabi Musa mengimplementasikan aturan yang menempatkan zakat serta mekanisme distribusi sebagai instrumen struktural untuk memastikan aliran harta tidak menumpuk pada segelintir pihak. Proses administratif ini bukan instan. Ia melalui fase pengumpulan data, penetapan pejabat yang dipercaya, dan penegakan aturan supaya distribusi berjalan konsisten. Yang juga terlihat dari sumber periwayatan adalah reaksi psikologis masyarakat. Saksi-saksi melaporkan bahwa setelah dua runtuh itu, banyak orang mengalami kebingungan sekaligus kelegaan. Kebingungan karena tatanan lama lenyap, kelegaan karena peluang untuk mengatur hidup bersama muncul. Dalam beberapa catatan, komunitas segera menegakkan rapat-rapat lokal untuk menentukan pembagian tugas, pengawasan gudang pangan, dan penetapan ketentuan bagi yang memiliki lebih untuk membantu yang kurang. Ini bukan proses cepat. Ia peralihan institusional yang membutuhkan waktu dan konsistensi dalam pelaksanaan. Di ruang hukum dan etika, para ulama dan orang-orang berilmu memainkan peran penting dalam merumuskan praktik baru. Tafsir dan riwayat dipakai sebagai rujukan untuk menetapkan langkah-langkah yang sifatnya normatif. Bagaimana harta dilihat dalam perspektif agama, apa bentuk kontribusi yang wajib, dan bagaimana amanah harus dijaga. Peran ulama di sini bersifat teknis dan praktis, bukan sekedar memberi ceramah, melainkan membantu merancang aturan dan mekanisme pengawasan agar praktek keseharian sesuai dengan prinsip baru yang ditetapkan. Sisi lain yang tergambar jelas adalah
transformasi relasi kerja dan ekonomi. Hilangnya monopoli proyek besar yang dikuasai elit memberi ruang bagi pengambilan kontrak-kontrak produksi di tangan komunitas lokal. Para pengembala, petani, dan pengrajin yang sebelumnya menjadi subordinat sistem patronase kini mulai mendapatkan akses untuk mengelola sumber-sumber produksi secara lebih mandiri. Ini menuntut kesiapan administratif, pembangunan pasar lokal, pembentukan catatan transaksi, dan pengaturan standar timbang dan timbangan agar perdagangan berlangsung adil. Dalam narasi periwayatan juga muncul soal penegakan keadilan bagi mereka yang terdampak langsung oleh praktik oligarki sebelumnya. Klaim-klaim terhadap properti yang diambil secara tidak sah, kompensasi bagi pekerja yang dipindah paksa, dan pemulihan aset komunitas yang diselewengkan. Proses litigasi dan arbitrase dilakukan di hadapan otoritas yang baru, dengan bukti dan saksi yang dihadirkan untuk mengusut kepemilikan historis. Ini bagian dari usaha sistemik untuk memperbaiki kerusakan struktural yang ditinggalkan oleh kekuasaan lama. Dari perspektif struktur kekuasaan, runtuhnya Fir'aun dan Qarun menandai hilangnya dua pilar yang saling menopang, yaitu legitimasi politik yang tidak dapat dipisahkan dari kontrol ekonomi. Setelah runtuhnya tanah politik menjadi medan baru yang harus diisi dengan lembaga-lembaga yang lebih transparan dan mekanisme pemerintahan yang akuntabel. Proses pengisian itu melibatkan perdebatan tentang siapa yang berhak memegang otoritas, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana memastikan bahwa struktur baru tidak mengulang praktik sebelumnya. Akhirnya, riwayat dan tafsir merekam peristiwa-peristiwa ini menyajikan bukti bahwa perubahan besar kerap diikuti oleh upaya konkret untuk memulihkan tatanan. Transformasi yang terjadi setelah Qarun dan Fir'aun runtuh bukan sekedar pergantian figur. Ia melibatkan perombakan aturan, penataan ekonomi, pengaturan distribusi, dan upaya menciptakan mekanisme sosial yang mengurangi peluang akumulasi tidak terkendali maupun dominasi publik absolut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.